nazala Jibril bil Qur'ani. Malaikat Jibril turun membawa Al-Quran. Allah perintahkan malaikat Jibril turun membawa Al-Quran. Fa asbaha Jibril afdalal malaikati ay nabibal malaikati. Ketika malaikat Jibril menerima amanat daripada Allah untuk menghantarkan wahyu ilahi berupa Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, saat itulah malaikat Jibril Allah angkat menjadi sebaik-baiknya para malaikat, menjadi pemimpin para malaikat. Betapa mulianya malaikat Jibril. Kenapa bisa punya pangkat yang besar seperti itu? Bukankah malaikat itu sama? Semuanya Allah tidak beda-bedakan mereka. Tetapi kenapa Allah bedakan malaikat Jibril? Karena malaikat Jibril menerima amanat Allah untuk menghantarkan wahyu ilahi dalam bentuk ayat-ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Saat itulah malaikat Jibril diangkat oleh Allah menjadi sebaik-baiknya malaikat atau sebagai pemimpin para malaikat. Yang kedua, wa nazala Al-Quran ala Muhammadin. Kemudian turunnya Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah. Malaikat Jibril serahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asbaha Muhammadun, maka saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah angkat derajatnya. Fa asbaha Muhammadun khaira khalqihi wa khairal anbiya'i wal mursalin, menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baiknya para nabi dan rasul. Kenapa para nabi-nabi yang lain juga menerima wahyu, menerima ayat-ayat suci Al-Quran? Kenapa nggak didaulatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baiknya nabi, sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baiknya rasul? Oh, karena wahyu ilahi yang sampai kepada Nabi Isa, Nabi Musa, kepada Nabi Allah Daud dan lain-lain adalah bukan dari kumpulan seluruh ayat-ayat suci Al-Quran. Karena Al-Quran itulah majmu', kumpulan daripada seluruh ayat suci Al-Quran yang turun daripada Nabi kepada Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Allah Isa. Maka sempurnalah itu Al-Quran ada diserahkan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad Allah angkat derajatnya menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baiknya nabi dan rasul. Luar biasa. Untuk apa sih Allah turunkan Al-Quran? Kan kita perlu tahu juga. Kalau hubungan Allah kepada malaikat nggak perlu kita pertanyakan. Hubungan Nabi dengan Allah nggak perlu kita pertanyakan. Yang kita perlu tanyakan bagaimana hubungan kita umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alat sambung itu Allah ciptakan, yaitu Al-Quran, untuk kita dapat berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazala Al-Quran ila ummati Muhammadin. Turunnya Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang dihantarkan oleh Nabi Muhammad, diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Wa asbaha ummatu Muhammadin khairan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Maka saat itulah umat Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran dengan ikhlas atas bimbingan Rasul dapat mengerti makna apa yang tersurat dan tersirat serta beramal ya dengan Al-Quran. Maka saat itulah umat Nabi Muhammad Allah angkat derajatnya sebaik-baiknya ummah yang pernah dilahirkan ke alam dunia. Nah, inilah kita. Bagaimana sekarang kita umat Nabi Muhammad setelah datangnya bulan suci Ramadan, yang diturunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan,
Apakah kita sudah bersentuhan dengan Al-Quran? Padahal itu surat ayat-ayat cinta daripada Allah untuk kita, melalui perantara Nabi Muhammad, melalui perantara malaikat Jibril. Hanya tujuannya untuk hamba Allah. Yang Allah khususkan hamba Allah itu umat Nabi Muhammad. Apakah kita pernah bersentuhan dengan Al-Quran? Kita sibuk mencari segala sesuatu yang untuk perbekalan Ramadan, perbekalan untuk Idul Fitri. Untuk apa perbekalan itu? Persiapkan di bulan ini hanya untuk berdialog kepada Allah. Bacalah Al-Quran, rezeki kalian tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah Allah kurangi, bahkan Allah lebihkan. Tapi manusia karena tidak punya keyakinan yang cukup kepada Allah, karena nggak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal ibadah puasanya hanya ia dapatkan lapar dan haus saja, karena tidak pernah bersentuhan dengan surat cinta Allah yang Allah turunkan. Wa nazal al-Quran di sahri Ramadan. Allah turunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Fa asbaha sahru Ramadan khairus suhur. Maka Allah jadikan bulan Ramadan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, maka bulan Ramadan itu Allah pilih sebagai sebaik-baiknya bulan. Kalau Allah sudah pilihkan, kenapa kita nggak berbuat sesuatu untuk, yaitu bersentuhan dengan Al-Quran? Apa yang dimaksud oleh Allah? Apa sih yang Allah perintahkan? Ya. Kalau kita kepengen tahu apa yang menjadi apa perintah Allah, coba baca Al-Quran, pahami Al-Quran, mengerti Al-Quran, tanya guru-guru yang mengerti. Begitu caranya. Kalau kita ingin memasuki bulan suci Ramadan, keluar dari suci Ramadan seperti yauma waladatu ummuh, jangan tinggalkan Al-Quran, pelajari Al-Quran. Biar sedikit satu ayat demi ayat kita pahami, kita maknakan, ya, kita mengerti, kemudian kita beramal dengannya. Itulah orang yang menerima Al-Quran sebagaimana Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajarkan kepada sahabatnya yang mereka menerima Al-Quran, seharusnya kita memiliki kedudukan sebagaimana para sahabat yang Allah puji mereka, kuntum khairal ummah. Apakah kita masih beranggapan kita menyandang kuntum khairal ummah? Nanti dulu. Khairal ummah kepada siapa? Yaitu mereka ashabul Rasul yang menerima dengan tulus. Nggak memisahkan ini yang enak bakal kita Al-Quran, ini ayat ini yang baik kita pakai, yang enggak ini jangan dipakai. Kita umat Islam sekarang memilah-milah Al-Quran. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Mudah-mudahan dengan berkah hadirnya sore hari kita ini, mudah-mudahan Allah dorong semangat kita walaupun tinggal 10 hari lagi. 10 hari, 11 hari, tahun lagi. Ini mau maghrib, udah masuk. Alhamdulillah. Ayo kita angkat tangan, kita mohon kepada Allah agar almarhumah, yaitu Ibu Sa'diyah yang diribut, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, kesalahannya, Allah angkat derajatnya dengan berkah hadirnya kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha.